kiezen om voor Indonesië te spelen. Deze fans hier gaan 90 minuten lang door en ze zijn met 77.000 man en vrouw sterk. We create more chances than the opponent, but the lack of urgency to protect our goal in the spot. War tiket Timnas Indonesia kembali membuktikan betapa tingginya antusiasme supporter Garuda. 3 pekan jelang laga, penjualan tiket Timnas Indonesia kontra Tiongkok dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 resmi dibuka pada Kamis 15 Mei 2025. Belum juga peluit ditiup, tapi supporter sudah adu cepat, bukan di lapangan tapi di layar smartphone mereka. Setelah tiket online laga Timnas Indonesia resmi dibuka, langsung jadi ajang war digital oleh para supporter. Dengan harga tiket termurah Rp300.000 dan termahal untuk kategori VVIP seharga Rp1.750.000, ribuan supporter Garuda berlomba-lomba mengamankan tempat di stadion. Tingginya minat ini kembali membuktikan bahwa dukungan untuk timnas tak pernah surut, bahkan sistem online pun tak mampu menahan gelombang euforia para fans. Laga ini menjadi laga krusial bagi skuad Garuda untuk menjaga kans lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia wajib merebut poin maksimal kontra Tiongkok untuk setidaknya mengamankan diri lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, JICES dan kawan-kawan menempati posisi 4 klasemen grup C dengan perolehan 9 poin. Unggul 3 angka dari Cina yang menempati posisi juru kunci. Bagi banyak orang, ini bukan sekedar nonton bola, tapi bentuk cinta yang harus diperjuangkan, meskipun hanya demi satu tiket di layar check out. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, tak butuh waktu lama untuk tiket itu habis terjual. Laga Timnas Indonesia memang selalu dinanti, belum genap sehari, tiket sudah habis. Hanya dalam waktu 10 jam, penjualan tiket gelombang pertama sudah ludes, menandakan gairah dan kecintaan yang tak pernah padam dari pendukung setia. Akun resmi Timnas Indonesia masih memberi sinyal bakal membuka gelombang penjualan tiket berikutnya. Untuk itu, mengimbau para fans harus siapkan akun Garuda ID yang sudah terverifikasi. Akun Garuda ID dapat dibuat di laman pssi.org atau s.id/member Garuda secara gratis. Beda halnya dengan tiket Timnas Indonesia, tiket ASEAN All-Stars versus MU tidak laku, bahkan AFF rugi akibat salah baca pasar. Sebuah pelajaran pahit karena gagal membaca selera dan hati fans sepak bola Indonesia yang sebenarnya. Ketika Federasi Sepak Bola Malaysia dan ASEAN Football Federation mengumumkan laga persahabatan antara ASEAN All-Stars dan Manchester United, banyak pihak membayangkan kemeriahan seperti Tur Asia yang biasa dibawa klub-klub Eropa besar. Sayangnya, euforia ini tidak menjalar luas, khususnya di Indonesia sebagai pasar terbesar sepak bola Asia Tenggara. Pasalnya, PSSI memilih untuk tidak mengirim pemain-pemain terbaiknya ke tim ASEAN All-Stars. Alasannya pun strategis, prioritas penuh kepada persiapan laga kualifikasi Piala Dunia melawan Cina dan Jepang. Pertandingan melawan MU pun setidaknya terbaca hanya untuk klaim keuntungan Malaysia daripada niat baik Asia Tenggara. Indonesia hanya mengutus 2 pemainnya, Asnawi Mangku Alam dan Muhammad Ferrari. Keduanya adalah bek, bukan bintang penyerang atau playmaker yang bisa menarik perhatian publik. Ini memberikan pesan kuat bahwa laga melawan Manchester United bukan prioritas. Perlu dicermati, ASEAN All-Star adalah proyek yang ideal secara diplomasi olahraga, namun catat secara value proposition. Tanpa pemain top dari Indonesia, proyek ini kehilangan salah satu nilai jual utama, yaitu basis massa. Bagaimana mungkin berharap tiket terjual habis jika para fans Indonesia merasa tidak terwakili? Disinilah terlihat rapuhnya perencanaan berbasis industri supporter. Dalam industri olahraga modern, kekuatan komunitas supporter adalah aset utama. Ketika komunitas itu merasa tidak dilibatkan secara emosional, maka semua upaya branding menjadi sia-sia. Tiket tak laku, stadion setengah kosong, dan impresi digital pun melempem. Fans Indonesia bukan tidak menghargai Manchester United, sebaliknya MU adalah klub global yang punya jutaan penggemar loyal di tanah air. Tapi bagi mereka, pertandingan ini terasa seperti Tur Asia yang dipaksa sehingga tak relevan, tak menarik, dan tak berdampak.
Dan padahal niatnya baik, pelatih Manchester United ingin meninggalkan kenangan manis bagi para penggemarnya di Asia Tenggara. Tapi tanpa lawan yang relevan dan emosional bagi fans, niat itu tak sampai tujuan. CEO Segina PR, Christopher Raj, mengatakan bahwa pertandingan ini akan berlangsung menarik dan bukan sekedar pertandingan persahabatan. Kami akan memastikan seluruh fans atau pendukung yang datang langsung ke Stadion Bukit Jalil untuk pulang dengan kenangan manis, karena merasakan euforia di dalam stadion yang luar biasa. Untuk itu, bersiaplah para fans agar segera membeli tiket karena dipastikan antusiasme sangat besar di pertandingan bergengsi ini. Sementara itu, CEO Pro Events, Julian Kam, menyebut kunjungan ini jadi momentum yang baik untuk para fans dan penggemar Manchester United di Asia Tenggara, terutama Malaysia dan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Sedangkan CEO Man United, Omar Berada, menyambut baik tur musim panas timnya kali ini ke Malaysia. Berada senang karena The Red Devils bisa menyapa para penggemar setianya di Asia dan Amerika. Niatnya untuk memberi kenangan manis memang tak salah, tapi sayangnya niat itu tidak dibarengi dengan pemahaman yang tepat soal pasar. Tak hanya fans yang menyadari hal ini, bahkan pelatih asal Malaysia pun setuju timnas Indonesia lebih pantas menjadi lawan Manchester United daripada ASEAN All-Star. Pertandingan dengan tim kebanggaan sendiri jauh lebih menggugah semangat daripada tim gabungan yang terasa asing. Ong Kim Sui yang menilai bahwa MU lebih cocok melawan timnas Indonesia, duel menghadapi skuad Garuda akan jauh lebih masuk akal dan memberikan tantangan nyata bagi Manchester United. Ia menilai timnas Indonesia memiliki struktur tim yang jelas serta komposisi pemain yang lebih solid dibandingkan ASEAN All-Star yang saat ini dibentuk dalam kondisi kurang ideal. Pelatih asal Malaysia itu menganggap pertandingan antara ASEAN All-Star melawan MU hanyalah laga eksibisi tanpa nilai kompetitif yang signifikan. Menurutnya, laga ini tak memberikan manfaat besar bagi pengembangan sepak bola Asia Tenggara. Ini hanyalah pertandingan hiburan, tidak masuk dalam kerangka pembinaan atau penguatan sepak bola ASEAN. Ia juga menyoroti waktu pelaksanaan laga yang tidak tepat karena berdekatan dengan kalender FIFA Matchday. Hal ini membuat banyak federasi memilih mempertahankan pemainnya untuk fokus pada persiapan pertandingan resmi daripada melepas ke tim All-Star yang tidak punya target kompetitif jelas. Ong Kim Sui kemudian memberikan saran kepada pihak promotor. Ia menyebut ketimbang membentuk tim ASEAN All-Star yang tidak lengkap, lebih baik Manchester United dijadwalkan menghadapi tim nasional dari negara tertentu yang siap bertanding, seperti Indonesia, Malaysia, atau Thailand. Kalau MU melawan timnas Indonesia, itu akan jadi laga yang masuk akal dan memiliki nilai lebih, baik dari sisi promosi maupun kualitas pertandingan. Menurutnya, laga semacam itu akan menarik perhatian publik luas, serta memberi pengalaman penting bagi para pemain muda Asia Tenggara.